Iya, sudah ada setumpuk kertas pertanyaan di tangan saya. Pertama, bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang memusuhi kita? Disebabkan karena bukan termasuk kelompok atau firqah mereka, sedang kita pada jumlah yang jauh lebih sedikit. Karena mereka banyak, upaya untuk mengganggu kita dalam menuntut ilmu yang hak ini pun banyak. Karena mereka banyak upaya untuk mengganggu kita dalam menuntut ilmu yang hak. Iya, pertama, ini waqi, real, nyata dalam kehidupan kita. Banyaknya firqah, kelompok, jamaah yang mengaku seluruhnya di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah. Dan ini pernah dikatakan oleh Nabi SAW sebagai salah satu bukti nubuwah beliau. Ketika Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu bertanya tentang kejelekan, salah satu poin ketika umat Islam sedang kacau, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Apa perintah engkau kepada kami wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Kamu menetap dalam jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kata Hudzaifah, "Fa illam takun jamaah walal imam." Kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam, bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'tazilu tilkal firqa kullaha." Jauhi oleh kalian semua firqah yang ada itu seluruhnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari Babul Fitan. Lalu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini menyatakan, hadis Hudzaifah ini menjelaskan ketika tidak ada jamaah kaum muslimin dan tidak ada imam, tidak ada khalifah, tidak ada amirul mukminin, pasti akan bermunculan banyak firqah. Pasti itu. Adsis nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi semua firqah yang ada. Bukan ikut salah satunya. Jadi kalau ada orang yang mengajak, ayo ikut kelompok saya adalah jamaah berdasarkan Quran Sunnah. Kita jawab, kata Nabi SAW, kita harus menjauhi semua firqah yang ada, bukan ikut salah satunya. Terus bagaimana kalau mereka memusuhi kita karena kita nggak mau diajak? Pertama, sabar. Kedua, jangan balik memusuhi, tapi harus mengasihani. Karena mereka berada di atas kesalahan. Pertama salah karena ikut firqah, kedua memusuhi. Ketiga dakwahi mereka dengan dakwah yang lemah lembut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan ahlus sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalqi. Ahlus sunnah adalah manusia yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada sesama makhluk. Sebagai orang yang paling mengetahui tentang kebenaran, mendorong dia untuk berdakwah, menyampaikan ilmunya. Sebagai orang yang paling sayang kepada sama makhluk, mendorong dia untuk mendakwahi orang lain yang keliru dengan landasan kasih sayang, bukan kebencian, bukan emosi. Maka lahir dakwah yang lemah lembut, yang hikmah, yang bijaksana, yang ilmiah. Makanya kata-katanya adalah kata-kata yang penuh nasihat. Getaran suara yang keluarnya adalah getaran orang yang penuh rasa sayang kepada orang yang diajak bicara. Tidak akan ada kata-kata yang bernada celaan,
hinaan, yang memojokkan, yang nyelekit, dan seterusnya. Berbeda dengan orang yang mendakwahi orang lain tidaklah atas landasan kasih sayang, tapi kesel. Dia berbeda pendapat dengan kita, jadi kesel. Ketika kita menerangkan kepada orang itu dilandasi dengan kesel, benci, maka lahir terselip kata-kata celaan. Dengar nih ya, antum ini bloon sih, dengar nih. Nih ayatnya, nih hadisnya. Kupingmu korek dulu. Kan gitu ya. Kata-kata bloonnya, kata-kata bodohnya, kata-kata korek kupingnya, itu lahir dari rasa mangka, rasa benci, bukan rasa kasih sayang. Apa akibatnya? Akibatnya orang itu tersinggung. Aduh, saya dianggap budak, saya dianggap bloon. Awas saya balas nanti. Dia begitu berhenti ngomong, saya siapkan super bloon untuk dia. Saya akan siapkan istilah idiot bagi dia. Saya akan siapkan bukan budak lagi, tetapi apa yang lebih dasar dari budak, dan seterusnya. Akhirnya bukan dakwah, bukan dialog, tapi pertengkaran, madarat. Itu ahlul ikhtilaf. Jadi jangan dimusuhi kembali orang seperti. Orang itu butuh nasihat. Kata Syekhul Islam, ketika mengomentari perkataan al-Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, hukmi fi ahli al-kalam ayudrabu bil jarid. Hukuman yang aku tetapkan bagi ahli kalam, ahli filsafat, ahli mantik, yang suka mendahulukan otak daripada wahyu, adalah diarak berkeliling sambil dipecut dengan pelepah kurma dan dikatakan, inilah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan kitab sunnah dan berpaling kepada ilmu kalam. Kata Ibnu Taimiyah, kalau kita perhatikan orang-orang zaman sekarang itu maksudnya zaman Ibnu Taimiyah hidup, tahun 700-an Hijriah. Maka orang-orang zaman sekarang itu sudah layak diberi hukuman dengan hukuman yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Walakin idza nadharnahum bi'ainil qadar. Kalau kita lihat mereka, kita pandang mereka dengan kacamata takdir. Mereka begitu itu ditakdirkan oleh Allah begitu, sesat, tidak diberi hidayah. Kita akan kasihan kepada mereka. Mereka perlu dikasihani karena tidak diberi hidayah oleh Allah, lalu keliru sesat, dan kalau mati dalam keadaan demikian, azab Allah menanti. Rasa kasihan ini pun harus ditonjolkan untuk melandasi dakwah yang harus kita lakukan kepada mereka. Jadi sikap kita kepada orang seperti itu, nasihati dengan cara yang baik, jangan balik memusuhi. Nasihati dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita bermakmum kepada imam yang banyak melakukan kesalahan dalam sholatnya? Tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya sampai membatalkan sholatnya, ya jangan. Tahu dia itu dalam sholatnya kadang-kadang umpamanya suka membalikan badan ke kiri ke kanan, babatak segala macam, jangan. Ganti imamnya. Tapi kalau kesalahannya tidak membatalkan sholatnya, kebidahan yang dilakukan oleh imam itu tidak menyebabkan sholatnya batal, secara fikih sah, akan tetapi mardud, tertolak, tidak diterima, tetapi hukum fikihnya sah, maka kita pun sah bermakmum di belakangnya walaupun tidak afdal. Kesalahan imam, tanggungan dosa imam. Kata Nabi SAW, a'immatukum yusalluna alaikum, fa idza asabu falakum walahum, wa idza akhtau falakum wa alaihim. Imam-imam itu mengimami salat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka, juga bagi kalian. Kalau mereka salah, pahala bagi kalian, dosa atas mereka. Jadi selama salat dia untuk dirinya sendiri sah,
boleh kita bermakmum di belakangnya. Adapun kesalahan imam itu sepenuhnya dosa imam. Tapi pilihlah imam di dalam sebuah masjid untuk mengimami salat kita yang berilmu, yang paling berilmu dan paling bagus bacaannya di antara yang ada. Bagi akhwat, sholat tarawih itu baiknya di masjid apa di rumah? Karena di lingkunganku tak ada masjid Ahlus Sunnah, hanya ada anu dan anu. Tergantung. Pertama, wanita boleh sholat di rumah, boleh juga di masjid. Kalau di masjid, pertama aman dari fitnah, baik di jalannya ataupun di masjidnya. Di masjidnya tidak ada ikhtilat antara laki dan perempuan. Di jalannya juga aman, maka dibolehkan dia. Kalau umpamanya tidak aman, sebaiknya di rumah. Itu bagi wanita. Bolehkah membaca hamdalah ketika bersin dalam sholat? Kalau sholat fardu tidak boleh. Adapun sholat sunat, ikhtilaf, ada yang bolehkan, ada yang tidak, dan yang lebih rajih adalah boleh. Kalau dalam sholat sunat. Jika keluar perkataan tidak sengaja seperti au, aduh dalam sholat, apakah batal? Tidak kalau tidak sengaja. Umpamanya ada orang yang latah ya, lagi sholat, ada anak di pinggir menjerit, dia ikut menjerit. Itu tidak disengaja, itu tidak batal. Yang batal lah yang sengaja berbicara. Untuk masalah sholat tasbih atau ikhtilaf bainal ulama yang sampai saat ini belum ada yang ditetapkan mana yang rajih. Bagaimana sikap kita? Sikap kita pelajari dalil kedua-duanya. Pelajari mustalahul hadis. Nanti kita bisa menimbang apakah hadis itu sahih atau tidak. Itu yang terbaik. Bagaimana kalau ada ikhtilaf di antara dua ustaz hingga hubungan pribadi kedua ustaz itu kurang baik? Boleh nggak kita ngaji kepada kedua ustaz tersebut? Pertama, ada kalanya hubungan dua ustaz bukan karena kesalahan dua-duanya. Bisa karena kesalahan dua-duanya, bisa karena kesalahan salah satunya. Yang satu umpamanya dicerca oleh yang lain. Yang lain yang dicerca tidak membalas. Dia tahu tidak boleh membalas. Biarkan aja. Tapi kalau tidak dibalas itu dia merasa tambah-tambah, wah saya menang. Terus dicerca dan tidak mau akur. Yang kedua ini yang dicerca mau akur tapi dianya nggak mau. Akhirnya dianggap kedua-duanya hubungannya kurang bagus. Padahal penyebab utamanya hanya salah satu ustaz di antara dua ini. Kalau itu yang terjadi ya jelas si ustaz yang mencela ini yang keliru, yang perlu dinasihati. Adapun ustaz yang dicelanya dia korban, bukan pelaku. Kedua, kalau dua ustaz tersebut berselisih karena perbedaan akidah atau manhaj, ini jelas syar'i. Cuma ini pun tidak saklek. Umpamanya seorang ustaz menyimpang akidahnya atau manhajnya, yang keduanya lurus. Yang keduanya ini kemudian yang lurus ini menasihati, mendakwahi terus. Tapi ngeyel, tetap nggak mau dinasihati, nggak mau diluruskan. Akhirnya ustadz yang lurus ini menghajar, memusuhi, karena menerapkan syariat tentang hajar kepada orang itu dan dia memandang hajarnya maslahat, bisa membuat dia ini tobat atau rujuk. Maka ustadz yang kedua ini benar. Dia lurus, sudah menasihati, berkali-kali tidak digubris juga, lalu menghajar dalam batas waktu tertentu yang dibutuhkan. Nah, kalau ini yang terjadi, ustadz yang menyimpang itu jangan kita ngaji kepada dia. Ngajilah kepada ustadz yang lurus tadi. Jadi kasusnya tidak bisa digeneralisir. Perpecahan antara dua orang ustadz itu penyebabnya berbeda-beda.
Terus bagaimana kalau pecahnya itu antara ustaz dan muridnya? Muridnya memusuhi ustaznya. Kalau ustaz nggak mungkin memusuhi muridnya, karena tahu. Kalau demikian, jangan ngaji ke murid itu. Emang dia tidak ngasih ngaji. Itu perlu dinasihati. Bukan kurang ajar si murid yang memusuhi itu, tapi rada. Oleh karena itu harus membedakan. Jangan sampai seluruh perselisihan, oh dua-duanya nggak benar, saya nggak mau ngaji. Enggak. Lihat Nabi SAW ada yang memusuhi banyak. Nabi juga ada yang musuhi, nggak mau ikut lah. Sahabat ada yang musuhi banyak. Para ulama ada yang musuhi banyak. Kalau begitu, kepada siapa kita belajar? Jadi lihat kasusnya, lihat penyebabnya. Bagaimana kriteria Ustaz Salafi sehingga kita boleh mengikuti pengajiannya? Pertama, kita harus ngaji ke seorang yang dianggap ustaz oleh sesama ustaz atau oleh para masyayikh. Dia ini disebut ustaznya oleh siapa? Oleh orang awam atau oleh sesama ustaz? Karena beda. Mungkin antum yang ada di sini oleh lingkungan masyarakat disebut Pak Ustaz. Asal berkopiah, cingkrang, berjenggot Pak Ustaz. Kadang-kadang ada Pak Haji gitu ya. Ustaz menurut Ustaz. Disebut Ustaz dan dianggap Ustaz itu oleh sesama Ustaz atau oleh masyayikh. Kalau di Indonesia tanahnya banyak. Disebut Ustaz oleh sesama Ustaz. Kalau ada pertemuan para ustaz diundang, kalau ada daurah khusus para ustaz diundang. Nah, kalau ada orang yang disebut ustaz, tetapi oleh orang awam, oleh murid-muridnya saja, oleh ustaz lain nggak pernah disebut ustaz, nggak pernah diundang ke kota lain untuk daurah. Kalau ada pertemuan para ustaz nggak pernah diundang, oleh masyayikh juga tidak diketahui keilmuannya, pemahamannya. Ini lebih selamat tidak ngaji ke orang seperti itu. Lebih selamat. Karena apa? Karena tidak diakuinya dia sebagai ustaz yang lainnya, yang sesama ustaz menunjukkan mungkin persyaratan atau kemampuan minimalnya itu memang masih belum tercapai oleh dia. Jadi lihat ustaz tersebut disebut ustaznya oleh siapa. Kalau ada pertemuan para ustaz suka nggak diundang. Kalau ada daurah para ustaz suka nggak diundang, diakui. Nah seperti itu. Lihat. Bolehkah ngaji pada ustaz yang baru 2 atau 3 tahun saja mengenal manhaj salaf setelah sebelumnya dia seorang hizbiyun? Ya tergantung tadi ya, tergantung. Dia ngajinya ke siapa? Apakah dia itu belajar sendiri? Hanya karena bisa baca kitab, bisa menguasai bahasa Arab, kemudian dia belajar sendiri, baca sendiri, ngajar aja. Itu berbahaya itu. Itu berbahaya. Jadi kalau di orang umum, di kelompok-kelompok yang lain umpamanya, untuk menjadi ustaz itu tidak perlu bisa bahasa Arab. Asal bisa berdalil, pintar ngomong itu bisa jadi ustaz. Tapi kalau di kalangan ahlus sunnah, tidak seluruh yang pandai bahasa Arab bisa jadi ustaz. Ikhwan-ikhwan kita, lulusan Livia atau lulusan mana, banyak yang pandai bahasa Arab. Baca kitabnya, kemudian muhaddasahnya, bagus, pintar. Tapi nggak berani untuk mengajar, jadi ustaz umpamanya. Tapi setiap ustaz pasti bisa bahasa Arab. Nah, ini bisa membutuhkan proses yang panjang. Proses belajar, proses menyampaikan, proses memahami. Baru setelah semua proses itu teralami, terjalani oleh dia, barulah akan kelihatan kualitasnya nanti. Kualitas ketika berdakwah itu tidak hanya dilihat dari keilmuan saja, ilmunya mungkin banyak, tapi cara menyampaikannya kurang. Atau cara menyampaikannya bagus, runut, tetapi umpamanya cara menyampaikannya kasar umpamanya,
atau penuh emosi atau sambil membentak-bentak sehingga mustami itu rasanya dimarahi terus gitu. Sehingga dampaknya orang-orang kabur. Ini bisa mencoreng citra dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Imam rawatib masjid dekat rumah saya setiap sholat subuh tiap hari selalu membaca ad-duha dan alam nasrah. Sholat maghrib al-kafirun dan izaza. Oh bukan izaza, iza ja'a nasrullah, an-nasr. Setiap hari. Kecuali kalau imam tidak hadir maka akan saya tanyakan kenapa imamnya hanya membaca itu aja suratnya. Apakah ada dalilnya? Mungkin karena yang dia hafal itu. Ingin sih baca surat yang panjang-panjang. Tapi karena nggak hafal, hafalnya itu ya itu aja terus. Bagaimana tinjauan Islam terhadap kegiatan pelatihan ESQ, emotional, spiritual dan social. Di dalamnya itu ada musik, ada conditioning, pengkondisian sehingga nangis. Ada kadang pemutaran film. Ini juga konon, saya nggak pernah ikut. Selain mahal bayarnya, walaupun dibayar juga nggak akan mau. Tapi orang yang pernah ikut begitu menceritakan. Hasilnya bagus. Yang tadinya preman jadi santri, yang tadinya lalai sholat jadi rajin sholat, yang tadinya buruk jadi bagus. Tapi ingat, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan bagus, caranya harus bagus. Tujuan benar, caranya juga harus benar. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah cara. Ada orang Islam yang menikahkan anaknya yang sudah murtad. Bagaimana hukumnya sah atau tidak pernikahannya? Kalau anaknya ini wanita, bapaknya tidak boleh mewalikannya. Dia harus berupaya mendakwai agar masuk Islam. Seperti itu. Bagaimana seharusnya sikap kita dalam hal politik atau partai? Bolehkah kita berpolitik atau berpartai? Berpolitik itu harus. Kalau makna politiknya kembali kepada makna asal dari politik itu. Politik itu kan cara yang dilakukan oleh seorang untuk mencapai tujuan tertentu. Kita ingin meraih jambu atau mangga yang ada di atas pohon. Tapi tinggi gimana tuh? Ada banyak cara. Bisa dilempari dengan resiko kena genteng orang. Bisa manjat dengan resiko banyak ulat dan jatuh. Bisa apa istilahnya kata orang Sunda, diajul ku gantar. Diajul itu pakai tongkat, ada alatnya khusus kan, begitu kan. Apa namanya itu? Di Sunda namanya diajul. Tulis, hafalkan. Diajul. Naik, melempar dan mengajul itu tadi itu adalah politik. Politik untuk memetik mangga. Cara bahasa begitu. Jadi berpolitik adalah melakukan upaya tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Itu makna asal politik. Tapi politik yang ada di Indonesia orientasinya kekuasaan. Politik itu upaya untuk meraih kekuasaan. Nah, kalau itu yang dimaksud dengan politik, jangan. Kita tidak membutuhkan kekuasaan. Adapun tujuan utama seorang muslim adalah menegakkan syariat Islam. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Jadi tujuan utama adalah tegakkan agama ini dan jangan berpecah-pecah di dalamnya. Itu tujuan.
menegakkan syariat Islam. Itu tujuannya. Sedangkan untuk menegakkan syariat Islam perlu berpolitik. Cuma cara berpolitiknya harus sesuai dengan syariat. Bagaimana caranya sesuai dengan syariat? Lihat Rasul SAW. Pertama mendakwahkan dakwah tauhid. 13 tahun di Mekah tauhid terus. Apakah tidak ada peluang saat itu untuk merebut kekuasaan selain dengan cara dakwah? Banyak. Sampai orang Arab jahiliyah menawarkan, kalau kamu mau menjadi raja, kami angkat kau jadi raja. Kalau kamu mau uang, kami kumpulkan uang, kami berikan. Kalau kamu mau perempuan tercantik, kami kumpulkan wanita tercantik, diberikan kepadamu. Tapi ditolak semuanya oleh Nabi SAW. Dakwah terus dengan resiko, dilempari, dimusuhi, diboikot, bahkan mau dibunuh. Oleh karena itulah maka cara berpolitik kita adalah dengan dakwah. Dakwah. Ini murni tidak dipengaruhi oleh sistem. Tapi kalau kita berpartai, harus larut dulu ke dalam partai. Apa yang tadinya kita yakini sebagai bagian dari ajaran Islam, begitu masuk partai, masuk parlemen, lepas semuanya itu. Betapa banyaknya orang yang tadinya amat fanatik dan keras terhadap bid'ahnya muludan, bid'ahnya rajaban, bid'ahnya nuzulul Quran, bid'ahnya tahun baruan Islam, peringatan itu bid'ah. Setelah masuk partai itu dijadikan sebagai momen untuk kepentingan politik. Menghimpun orang pada momen-momen itu. Itu sudah lepas. Sebelum masuk partai, salat berjamaahnya selalu terpelihara. Dengan wanita jangankan bersalaman, menatap saja enggak, tunduk. Jangankan pagiling gisi, bercampur aduk, enggak. Setelah masuk partai, kemudian masuk ke dalam caleg, kemudian kampanye ke kampung-kampung, dipeluk oleh ibu-ibu, disalamin. Happy aja. Islam yang sudah ada dalam diri sendiri juga lepas. Dan seterusnya. Jadi yang tadinya punya moto menjadikan partai politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam, setelah partai itu terbentuk lalu enak jadi caleg, jadi pejabat, berubah menjadikan Islam sebagai alat untuk meraih kepentingan politik. Itu yang banyak terjadi. Islam yang sudah ada banyak lepas gitu. Bukannya memperkuat keislamannya, bahkan tambah lepas. Oleh karena itulah maka amat sangat beresiko memperjuangkan Islam melalui jalur itu. Oleh karena itu Syekh Al-Albani menyatakan siyasatuna al-yaum tarkus siyasah. Cara berpolitik kita sekarang ini adalah meninggalkan politik praktis. Dakwah ini politik. Kita berdakwah dalam rangka menegakkan Islam. Berarti ini adalah politik. Cara yang kita tempuh untuk menegakkan Islam. Mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akhlak, mendakwahkan segala macam kebaikan. Sehingga rakyat warga menjadi faham tentang Islam. Menjadi mengerti tentang Islam, meyakini dan mengamalkannya. Nanti suatu saat kalau kualitas tauhid akhlak umat Islam ini sudah lurus, khilafah, kekuasaan akan Allah anugerahkan kepada mereka. Khilafah itu anugerah dari Allah. Khilafah itu adalah keutamaan dari Allah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang layak menerimanya. Sebenarnya berhujjah dengan hadis ahad dalam masalah akidah itu ikhtilaf para ulama bukan. Itu sepakat ulama. Adapun beberapa gelintir orang yang berbeda itu bukan ikhtilaf tapi inhiraf. Inhiraf itu menyimpang. Sekarang umpamanya kita sholat sehari 5 kali. Muncul orang Syiah. Kewajiban sholat itu 3 kali. Apakah ini ikhtilaf? Bukan, itu inhiraf. Mereka berdalil dengan ayat Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'ana fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda.
Kata mereka berdasarkan ayat itu 3 kali salat. Apa ini ikhtilaf? Bukan, itu inhiraf. Para ulama ahlul hadis yang lebih paham tentang hadis sepakat seluruhnya. Hadis ahad hujjatun binafsiha hatta fil aqidah. Sebagai contoh, Mu'adz bin Jabal oleh Rasul SAW diutus ke Yaman. Yaman itu penduduknya ahlul kitab Nasara. Sendirian. Ajarkan oleh kamu syahadat la ilaha illallah dan seterusnya. Akidah itu. Sendirian. Mu'adz menjelaskan akidah sendirian. Ini khabar ahad, hadis ahad. Apakah dakwah Mu'adz itu tertolak hanya karena semua yang dikatakannya masuk ke dalam kategori hadis ahad? Enggak, diterima. Nabi SAW mengutus masing-masing 1 orang sahabat ke setiap suku yang akan didakwahinya. 1 orang untuk mengajarkan akidah. 1 orang. Ahad. Kalau hadis ahad bukan hujjah, maka dakwah yang mereka lakukan tertolak. Dan tidak mungkin Nabi SAW mengutus hanya 1 orang. Kalau itu tidak diterima. Oleh karena itulah, maka dengan jelas sekali hadis ahad menjadi hujjah sekalipun dalam masalah akidah selama hadis ahad itu sahih. Karena Murabiyah saya bilang hadis ahad itu hanya mengandung zon. Ini Mu'tazilah. Hanya Mu'tazilah yang menyatakan begitu. Dengan Jahmiyah, itu pengikut Jahmiyah. Kemarin di Mojokerto Ibrahim Ar-Ruhaili menyatakan bahwa kehujahan hadis ahad itu zon, itu Jahmiyah dan Mu'tazilah. Pengikutnya ada sekarang. Sedangkan akidah itu menyangkut masalah akliyah yang menuntut qat'i bukan zonni. Loh, akliyah. Masa akidah berdasarkan akal? Kalau hadis ahad zonni, akal qat'i, ini sudah terbalik. Benar-benar Mu'tazilahnya. Benar-benar Jahmiyahnya. Akal setiap orang berbeda-beda. Akal siapa itu nanti? Bagaimana hukum memakai minyak wangi yang beralkohol? Syaikhul Utsaimin menyatakan boleh, tapi tarkuhu aula, meninggalkannya lebih utama. Sebab alkohol tidaklah najis. Setiap yang najis haram, tapi tidak setiap yang haram itu najis. Dalam Bulughul Maram ada hadis menyentuh kemaluan itu batal. Ada lagi menyentuh kemaluan itu tidak batal karena itu sebagian dari daging. Keduanya hadis sahih. Tolong jelaskan perbedaan 2 hadis. Dua-duanya sahih. Tapi Syekhul Islam menyatakan yang dimaksud man massa zakarahu falyatawadda. Siapa orang yang menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudu. Tapi ketika Ibnu Abbas ditanya bagaimana menyentuh kemaluan, dijawab apakah batal enggak? Enggak, innama huwa bid'atun minka, karena zakar itu bagian dari dirimu. Ketika memadukan 2 hadis ini, Ibnu Taimiyah menyatakan yang dimaksud dengan siapa orang yang menyentuh zakarnya, maka hendaklah dia berwudu, 2 maknanya. Pertama, kalau menyentuhnya dengan syahwat. Maka ketika menyentuhnya dengan syahwat akan berbeda dengan menyentuh bagian yang lainnya. Tidak ada untuk mengelus-ngelus tangan dengan syahwat. Tidak ada mengelus-ngelus telinga dengan syahwat. Tapi pas menyentuh bagian zakar dengan syahwat, amat sangat mungkin. Nah, itu membatalkan wudu. Karena dimungkinkan keluarnya mazi saat itu. Maka itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Abbas, man massa zakarahu falyatawadda. Siapa orang yang menyentuh zakarnya hendaklah dia berwudu. Adapun menyentuhnya tanpa syahwat karena ada hajat, umpamanya menggaruk ketika gatal, atau umpamanya ketika setelah mandi pakai handuk disusut semua terus tidak sengaja tersentuh, atau menyentuhnya dengan sengaja karena untuk mengeringkannya tanpa syahwat, maka itu tidaklah membatalkan wudunya. Ada kaidah yang populer dan familiar di kalangan ulama, yaitu kullu sahabah udul. Apa maksud dan pengertiannya menurut Ustaz atau opini lain yang Ustaz bersandar kepadanya? Yang dimaksud adil di dalam kriteria
yang ditetapkan oleh para ulama terhadap rawi hadis adalah dari segi kredibilitas orang itu. Dia jujur, tidak berdusta, bukan ahli maksiat. Dia juga bukan mudallis, seorang pemanipulasi hadis dan seterusnya. Adapun kedhabitan menyangkut intelektualitas, kekuatan daya analisisnya, kekuatan hafalannya, tidak pelupa, itu dhabit namanya. Para sahabat dianggap adil seluruhnya. Karena apa? Karena para sahabat tidak berdusta. Para sahabat bukanlah orang-orang yang fasik. Para sahabat orang-orang yang dipuji secara nas oleh Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Makanya dikatakan oleh para ulama, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil. Apakah kaidah di atas menunjukkan pada kesamaan martabat di kalangan sahabat dari segi adalah dan dhabitnya? Dhabitnya tadi tidak. Tapi keadilannya bersingkat-singkat, tetapi seluruhnya masuk ke dalam kategori adil dalam kriteria yang ditetapkan oleh para ulama. Tidak ada terketahui para sahabat berdusta, apalagi dalam meriwayatkan hadis. Bagaimana ikhtilaf dalam sholat mengenai satu, bersedekap di dada setelah ruku, dua, duduk tawaruk atau iftiras di rakaat kedua, tiga, menekan atau mengepalkan tangan ketika bangkit dari sujud. Ini sudah menyangkut fikihnya ya, tentang sedekap setelah ruku. Orang-orang yang irsal itu tidak sedekap, berpegang pada hadis umum. Summa qala sami Allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi wa'tadala hatta yarji'a kullu azmin fi mawdhihi mu'tadilan. Kemudian Rasul mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan beriktidal sambil mengangkat kedua tangan, wa'tadala dan beriktidal. Iktidal itu artinya meluruskan, sehingga kembalilah seluruh tulang-tulang itu pada sendinya masing-masing dengan lurus. Kata mereka, kalau dengan lurus tangan juga harus ke bawah. Kalau sedekap bengkok. Itulah dalil. Adapun dalil yang dipegang oleh orang yang sedekap, ada dalil umum, ada dalil khusus. Dalil umumnya adalah kana nasu yu'maruna ayyadha ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi fi shalah. Adalah manusia diperintah untuk meletakkan tangan kanan di atas kirinya di dalam sholat. Di dalam sholat. Tidak dirinci di sholat itu ketika berdiri, duduk, atau gimana, nggak ada. Umum ini. Tapi banyak hadis menyatakan ketika ruku dua tangan di atas lutut. Ketika sujud dua tangan di tanah. Ketika duduk dua tangan di atas paha. Satu-satunya yang tidak menerangkan tentang letak tangan adalah ketika berdiri. Sedangkan berdiri ada dua, sebelum sujud, sebelum ruku dan setelah ruku. Dua-duanya tidak ada keterangan di mana letak tangan. Nah, hadis itu diamalkannya di sana. Ini dalil umum. Dalil khususnya Wa'il bin Hujr dari riwayat Ahmad yang sahih menyatakan, "Summa qala sami Allahu liman hamidah, fara'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi wa wada'a ala sadrihi." Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka aku melihat beliau memegangkan tangan kanan ke tangan kirinya dan meletakkannya di atas dada. Kalau mengucapkan sami Allahu liman hamidah berarti setelah ruku. I'tidal. Ini dalil khusus. Lalu bagaimana dengan hadis tadi bahwa Nabi i'tidal itu lurus seluruh tulang kembali ke tempatnya masing-masing? Dijawab oleh ulama yang sedekap,
bahwa lafaz hadis bangkit dari ruku persis sama dengan lafaz bangkit dari sujud menuju duduk. Kata Wa'il bin Hujrin, summa sana rijlahul yusra wa nasaba rijlahul yumna wa qa'ada 'alaiha wa'tadala hatta yarji'a kullu 'adbin fi mawdihi mu'tadilan. Kemudian beliau ketika sujud menghamparkan kakinya yang kiri, menegakkan kakinya yang kanan, kemudian duduk di atas hamparannya yang kiri dan beriktidal meluruskan sampai seluruh tulang kembali ke tempatnya masing-masing dengan lurus. Kita lihat ketika duduk, seluruh tulang ke tempatnya masing-masing dengan lurus. Apakah tangan ke bawah? Tidak. Tangan ternyata di atas kedua paha. Ada hadis lain, karena Rasulullah wada'a yadayhi ala fakhidaihi, beliau meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. Tapi kan harus lurus semua anggota, semua tulang. Yang dimaksud lurus itu hanya tulang punggung, sebab iktidal hanya tulang punggung. Iktidal ketika ruku, ketika sujud, ketika berdiri, setelah ruku atau setelah sujud, semua iktidal. Kata Nabi, iktadilu fir ruku'i was sujud, iktidallah kamu ketika ruku dan sujud. Iktidal ketika ruku meluruskan tulang punggung. Iktidal ketika sujud juga begitu. Tangan tidak lurus ketika sujud. Kalau ketika sujud tangan lurus bukan sujud tapi tiarap. Oleh karena itu iktidal ketika ruku sujud adalah meluruskan tulang punggung. Demikian juga iktidal ketika bangkit dari ruku dan bangkit dari sujud hanya meluruskan tulang punggung, tidak menerangkan tentang letak tangan. Ketika ruku letak tangan di atas lutut, ketika sujud letak tangan bengkok dan di atas tanah. Jadi tidak menjelaskan letak tangan dalam masalah iktidal. Nah, itulah istilah yang terjadi di kalangan para ulama tentang masalah sedekap ketika iktidal. Apabila setelah berhubungan habis itu mandi, tapi terkadang keluar lagi cairan, apakah itu wajib mandi lagi? Tidak. Itu tidak wajib mandi, tapi wajib wudu. Kalau sudah beres berhubungan lalu mandi, setelah beres mandi dihanduk, keluar lagi, baik laki-laki ataupun perempuan, maka itu cukup dibasuh dan berwudu tanpa harus mandi. Jika kebenaran itu cuma satu, maka bagaimana kita dapat mengetahui mana yang benar dan salah, dan bagaimana kita mengamalkan kebenaran itu? Tergantung kebenaran dalam hal apa. Ada yang memang satu, ada yang beberapa seluruhnya benar. Contoh, doa kita ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ada yang inni wajjahtu wajhiya, ada yang subhanakallahumma, dan seterusnya. Beda-beda. Itu sebenarnya benar. Semuanya boleh diamalkan. Selama landasan hadisnya sahih. Demikian juga dalam hal lain ada beberapa gerakan yang dibolehkan karena ada hadisnya tentang hal itu, seperti mengangkat tangan dalam sholat. Ada yang sebahu, ada yang setelinga. Imam An-Nawawi boleh juga antara kedua-duanya, antara telinga dan bahu. Semuanya itu berdasarkan hadis yang sahih. Itu benar, tidak hanya satu. Selama itu benar, mau satu, mau dua, mau tiga, mau 10, boleh semuanya diamalkan. Nah, untuk mengetahui benar atau tidaknya hal itu, lihat landasannya, hadisnya, sahih atau tidak. Itulah yang harus kita lakukan. Pertanyaannya banyaknya menjurus ke fikih ya. Apa yang dimaksud dengan talak 1, 2, dan 3? Seperti apa dalam prakteknya dan apa itu masa iddah? Talak 1, 2, dan 3. Kalau umpamanya seorang suami mentalak istrinya pada pertama kali, terus jatuh talak dalam keadaan sadar, berarti itu talak 1. Setelah ditalak,
Si istri itu harus tetap berada di dalam rumah suaminya, tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir. Sampai masa iddah itu masa menunggu untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Itu 4 bulan 10 hari yang tadi disebutkan. Selama masa iddah harus tetap bersama-sama dengan suami. Berdasarkan surah At-Talaq, la tukhrijuhunna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. At-Talaq ayat yang pertama. Janganlah kamu keluarkan mereka, wanita yang sudah ditolak. Dan jangan pula mereka keluar kecuali kalau mereka melakukan kekejian yang nyata. Wa'sul iddah, dan tetapkanlah masa iddah mereka. Hitung. Itu talak 1, dan setelah talak 1 selama masa iddah harus tetap berada di rumah suaminya. Kalau pada waktu masa iddah ternyata suami istri ini akur lagi, terus berhubungan lagi, berarti itu otomatis rujuk tanpa harus akad lagi, tanpa ada wali saksi lagi, prungwe. Sudah rujuk, jadi suami istri lagi. Bertengkar lagi nanti setelah 4 bulan 5 bulan bertengkar. Talak lagi suaminya. Berarti ini talak yang kedua. Setelah talak kedua turun, istri itu harus tetap berada di rumah suaminya sampai masa iddah habis. Kalau masa iddah belum habis, ternyata akur lagi, berhubungan lagi, berarti rujuk lagi. Sudah, jadi suami istri lagi tanpa harus akad lagi, tanpa harus ada wali saksi dan seterusnya. Bertengkar lagi. Talak lagi, talak yang keberapa? 3. Nah, setelah talak 3 tidak lagi masa iddah, keluar. Dan tidak bisa rujuk lagi. Kecuali kalau istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain lalu ditalak oleh laki-laki itu, baru boleh rujuk lagi. Itu maksudnya. Itulah yang dimaksud dengan talak 1, 2, dan 3. Nah sekarang kalau sudah masa iddah hilang, habis, talak 1 selama masa iddah terus dua-duanya bermusuhan walaupun serumah. Setelah masa iddah habis, tidak rujuk-rujuk juga. Si wanita ini keluar, sudah. Nanti ternyata mau rujuk lagi, mau balik lagi, itu bukan rujuk, nikah lagi seperti sedia, seperti biasa. Nikah lagi, awal lagi, ada saksi lagi, ada wali lagi, ada mahar lagi, ijab kabul lagi. Kalau sudah masa iddah habis, jadi nikah seperti biasa. Apabila suami mentalak 3 kepada istri, lalu rujuk, sang istri sudah menikah dengan orang lain dengan catatan tidak disetubuhi oleh suami yang baru. Apakah sah rujuknya sesuai syar'i? Kalau sudah talak 3, tidak boleh rujuk lagi. Tapi ingin rujuk lagi, akhirnya bikin skenario. Kamu pura-pura nikah lagi sama laki lain, tapi ingat, selama nikah nggak boleh berhubungan sama suami itu. Besoknya langsung cerai ya, biar nikah lagi sama saya. Itu disebut tahlil, muhalil orang yang itunya, laki-laki itu disebut muhalil, haram, dosa, tidak boleh. Jadi nikahnya itu harus beneran, bukan sandiwara. Kalau direkayasa seperti itu tidak sah dan tidak boleh dan berdosa seluruhnya yang terlibat di sana. Kalau ada ulama yang salah dalam ijtihad sebagaimana yang sudah dijelaskan, apakah hal ini bisa dijadikan dalil kalau ada ulama-ulama yang lain seperti fulan? Mohon dijelaskan. Kalau kita tahu bahwa ijtihad ulama itu salah, nggak boleh kita ikuti ijtihad yang salah itu. Kalau tahu itu salah, pasti kita tahu yang benarnya. Nah, yang benarnya ini yang diikuti. Contoh yang nyata, kunut subuhnya Imam Syafi'i.
Kita tahu, ya jangan diikuti. Tapi jangan mencela beliau, Imam Syafi'i. Bagaimana membedakan hadis dhaif dan dhaif jiddan? Itu harus menguasai mustalahul hadis. Belajar mustalahul hadis. Dulu kita ada PE ya, pesantren ekonomi apa? Pesantren eksekutif. Ada pelajaran mustalahul hadis. Nah, dengan mempelajari itu kita tahu mana yang dhaif, mana yang dhaif jiddan. Bagaimana kita menyikapi negara kita yang tidak berdasarkan syariat Islam yang disunnahkan Rasul, yakni hijrah dari Mekah atau kemungkaran ke Madinah atau ke kebenaran, dan dengan jihad yang bagaimana agar kita tergolong menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Benarkah negara kita ini tidak berdasarkan syariat Islam secara total? Tidak. Sebagian berdasarkan syariat Islam, sebagian yang lain ada yang menyimpang. Apakah dengan hal itu berarti negara Indonesia negara kafir? Para ulama telah menjelaskan kriteria negara Islam dan negara kafir. Kalau di suatu negara pimpinannya, apapun bentuk kepemimpinan, mau raja, mau presiden, mau kaisar, mau apapun, adalah muslim. Para pembantunya, baik menteri ataupun apa, juga muslim mayoritas. Terus pemerintah ini mengatur syariat Islam yang menjadi kewajiban pemerintah, seperti penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal, mengatur ibadah haji, kemudian mengumandangkan azan, sholat, dan seterusnya, dan tidak melarang, maka itu adalah pemerintah muslim. Walaupun dalam banyak kasus lain tidak menjalankan syariat Islam. Ada pencuri digebukin, dipenjara, tidak dipotong. Ada pezina bebas asal suka sama suka dan bayar pajak, tidak dirajam. Ada umpamanya pemabuk tidak dijilid, tidak dipecut. Ada ini banyak syariat Islam yang tidak dilaksanakan. Maka penyimpangan pemerintah itu di dalam banyak poin tidak mengeluarkan status keislaman dari pemerintah itu. Dia tetap Islam, tapi Islam yang zalim, yang fasik, yang maksiat. Sama dengan memvonis status seorang muslim, dirinya muslim, suka sholat, suka saum, tapi kadang sholat ditinggalkan, saum ditinggalkan karena hawa nafsu. Dia juga suka mabuk, dia suka judi, dia suka zina, tapi tetap sholat dan merasa berdosa atas semua itu. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, tidak mengeluarkan dia dari zona keislaman dia. Dan kita wajib memperlakukan dia sebagai seorang muslim. Kalau salam dijawab, kalau dia jadi imam kita sah jadi makmum di belakangnya. Kalau dia meninggal kita tetap mandikan, sholatkan, doakan, dan dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Itu untuk person pribadi. Demikian juga untuk sebuah sistem negara. Kalau person dari para pengurus negara mayoritas muslim, masih tidak melarang azan, tidak melarang sholat, tidak melarang haji, tidak bahkan memfasilitasi semuanya itu. Mereka muslim. Tapi dalam hal lain mereka banyak melakukan penyimpangan. Penyimpangan mereka tidak mengeluarkan mereka dari keislaman mereka. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang fasik, yang zalim, yang ahli maksiat. Kepada pemerintah seperti itu, kita tetap wajib taat dalam hal yang benarnya. Adapun dalam hal yang batilnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nah, yang seperti itu tidak boleh kita keluar jihad berontak. Kata Nabi SAW ketika para sahabat bertanya,
Apakah kita keluar memberontak kepada mereka? Kata Nabi, la madamu yusallun. Tidak boleh selama mereka masih menegakkan sholat. Masih sholat, nggak boleh diberontak. Kecuali kalau umpamanya sudah terang-terangan, ini seluruh atribut aksesoris Islam nggak boleh ada di negara ini. Nggak boleh ada azan, nggak boleh ada sholat, nggak boleh ada yang berkerudung, nggak boleh ada ngaji. Nah, ini baru kafir ini. Ini baru kafir. Kalau itu terjadi nanti kita musyawarah lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tapi kan sekarang tidak begitu. Ini pemerintahan muslim. Tapi muslim yang zalim, yang maksiat. Allahu a'lam. Apakah perang yang terjadi di antara sahabat merupakan ikhtilaf yang menimbulkan rahmat? Iya, tidak diragukan lagi. Disinilah kita melihat kehebatan para sahabat, komitmen yang kuat dari mereka terhadap ilmu. Baik pihak Ali maupun Muawiyah, dua-duanya sahabat yang mulia, dua-duanya ulama, dua-duanya mujtahid. Ini pertama. Dua-duanya berhak ijtihad. Dua-duanya berpegang kepada dalil yang diyakini bersama. Cuma kesimpulan dari ijtihadnya yang berbeda. Tapi ijtihad dua-duanya itu menghasilkan dua-duanya menyatakan harus diperangi lawannya itu. Ali menyatakan Muawiyah ini bughat, harus diperangi. Muawiyah menyatakan juga Ali ini harus diperangi karena tidak menuntut tertumpahnya darah Utsman radhiyallahu an, harus diperangi. Dua-duanya berdasarkan ijtihad. Siapa yang salah dalam kedua hal ini, dia berpahala satu, dan siapa yang benar berpahala dua, dan tidak ada yang berdosa. Ini menunjukkan dua-duanya amat komit terhadap dalil. Kalaulah tidak komit kepada dalil, mungkin salah satu atau dua-duanya mengalah, tidak akan perang. Tapi karena dua-duanya komitmennya kepada dalil, apapun resikonya, dua-duanya siap perang. Ini rahmat yang besar bagi kaum muslimin. Sekaligus ujian terbesar bagi kaum muslimin. Dalam menanggapi hal ini, kalau kita keliru menanggapinya, kita terjerumus dalam dosa, bisa mencela salah satunya atau dua-duanya. Tapi kalau berdasarkan ilmu seperti yang dikatakan oleh para ulama, walladzi fima syajara bainahum tawaqqafna. Adapun apa yang terjadi antara mereka, kami tawakuf. Tapi dua-duanya mujtahid. Dua-duanya ulama, cuma ijtihadnya berbeda, dan konsekuensi dari ijtihadnya itu karena menyangkut masalah siasah harus berperang, maka dilaksanakan juga perang itu walaupun berat, asal untuk menunjukkan komitmen mereka kepada dalil. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, semua pertanyaan sudah saya baca aja, tapi jawabnya enggak. Waktunya sampai saat ini hampir habis, dan saya masih punya satu tugas untuk memberikan kuis. Saya akan memberikan pertanyaan. Tadi saya ditanya, sebagian sudah saya jawab. Sekarang balik saya yang bertanya. Bedanya kalau saya bertanya ada hadiah bagi yang menjawab. Kalau saya ditanya tadi sebanyak apapun tidak ada hadiah. Kemarin pertanyaan ini didominasi oleh ikhwan. Sekarang khusus untuk akhwat. Ikhwan tidak. Nah sekarang akhwat panitia, tolong didata siapa akhwat yang ngasuh, lalu tunjuk. Dengar jawabannya, kalau benar kasih hadiah, kalau salah tidak. Pertanyaannya tentu saja diambil dari materi tadi dan mudah. Coba. Untuk menguji mental, siapa yang mau menjawab, ngasung dulu, akhwat. Akhwat udah bubar atau masih ada tuh? Masih ya? Coba akhwat ngasung. Nanti akhwat panitia, lihat siapa yang ngasung, tunjuk salah satu. Kalau sudah, nanti saya beri pertanyaan. Sudah? Cung. Anggap saja sudah ya. Tunjuk seorang.
Ikhwan, ada panitia ada yang dekat hijab awat, tapi jangan noong agar ketahuan aja ada yang sudah ngacung. Sudah ada yang ngacung, tunjuk seorang ya. Nih pertanyaannya, mudah kok. Siapa dua orang sahabat yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dua-duanya di jalan mengalami junub? Yang satu berguling-guling di tanah lalu sholat, yang satu lagi tidak. Sebutkan dua sahabat ini. Ayo sebut. Semenit kemudian saya akan berikan jawabannya yang benar. Ayo yang ditunjuk tadi jawab kedengaran oleh panitia. Siapa? Setengah menit. Iya, sudah. Jawabannya Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir. Bener nggak? Kalau benar kasih hadiah. Ada nggak yang jawab? Anggap saja ada. Masa Ahwat nggak pinter. Pertanyaan kedua, ngacung lagi siapa? Ngacung Ahwat. Sudah, tunjuk seorang oleh panitia. Iya. Kalau sudah ditunjuk, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah sebutkan dua di antara sebab-sebab timbulnya ikhtilaf di kalangan para ulama. Tadi sudah saya beberkan 6 poin atau 7 poin. Coba sebutkan dua saja di antaranya. Iya, kalau sudah kita sebut pertama ada yang belum sampai dalil kepada orang itu. Kedua, sampai dalil tetapi dia tidak percaya kepada orang yang membawakan dalil itu. Ketiga, sudah sampai dalil tapi dia lupa kepada dalil tersebut. Keempat, sudah sampai dalil tapi dia memahaminya dengan pemahaman yang lain. Kelima, sudah sampai dalil tapi dalil itu sudah dimansuh. Dan seterusnya lah. Kalau benar, kasih. Sudah 2 pertanyaan ya? Iya. Iya, kalau sudah terjawab semuanya, berikan hadiahnya. Kalau dua-duanya belum terjawab, terserahlah mau dibagikan. Hadiah itu mau diambil panitia, boleh juga. Ikhwati fillah, kayaknya sampai di sini kajian kita untuk siang hari ini. Mudah-mudahan Allah akan pertemukan kita kembali pada masa-masa yang akan datang untuk membahas poin-poin lain yang tidak kalah pentingnya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.